Halo teman-teman semua, sekarang kita lagi berkunjung di Arca Cokodolok, yang tepatnya ada di Jalan Taman Apsari, Surabaya. Pengen tahu lebih dalam tentang Arca Cokodolok? Yuk simak videonya. Arca Cokodolok merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Taman Apsari, Surabaya. Nah, kalian pengen tahu nggak sama isi di dalam arca ini? Ya udah, yuk kita masuk aja yuk. Tunggu dulu. Oke. Sekarang Cokodolok menjadi salah satu tempat ibadah agama Buddha yang ada di Surabaya. Oleh karena itu kita harus menjaga perilaku dan kesopanan kita masing-masing ya. Oke. Ya udah, yuk kita masuk. Ayo. Arca Cokodolok dipahat oleh seseorang yang bernama Nata, dan pembuatannya dilakukan sekitar 3 tahun sebelum Raja Kartanegara meninggal karena dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Arca ini berposisi duduk dan bersikap Bhumisparsa mudra yang melambangkan memanggil bumi dengan saksi, di mana letak tangan kiri berada di atas pangkuan, sedangkan tangan kanan berada di atas pangkuan menelungkup di atas lutut. Pada alas sandar Arca Cokodolok terdapat prasasti Wurere berisi 19 bait yang mengandung 5 makna sejarah yang berkembang pada masa itu, yaitu mengenai perebutan kekuasaan terhadap pembagian tanah Jawa yang mana akhirnya dapat disatukan lagi oleh Raja Wisnuwardana. Izin mau bertanya ya. Jadi awal mula Arca Cokodolok bisa ada di sini itu gimana? Nah, begini, dulu arca beliau ini sebenarnya ditemukan sama orang-orang Belanda di daerah desa Bejijong, itu daerah Trawulan sana. Nah, tertimbun reruntuhan dolok pergudangan dari pergudangan kayu apa dolok runtuh, tertimbun. Akhirnya yang menemukan orang-orang Belanda itu rencananya kan mau dibawa Belanda, dibawalah ke Surabaya sampai ke belakang kantor Geraha di situ. Kapalnya Belanda sampai situ dulu. Rencana mau dibawa, ternyata cuma satu ini yang tidak bisa. Sebetulnya bukan satu aja, ya banyak sekali. Tapi begitu arca beliaunya ini naik kapalnya miring-miring itu tidak bisa jalan. Bahkan yang lainnya diturunkan, cuman satu ini dinaikkan tidak bisa jalan. Ya itulah awal mula arca ini ada di sini. Terus setelah lama ditaruh di belakang Gerahadi itu sama pemerintahan kota, akhirnya dipindahlah ke tempat ini. Nah, di sini dulu itu tempatnya pertemuan perjanjian para raja-raja sedunia. Pertemuan pusat perdagangan antar. Dulu itu namanya itu Taman Sari. Jadi cerita ini saya dari kakek-kakek saya, buyut-buyut saya yang cerita begitu. Jadi kita ketok tular ke regenerasi supaya tidak menghilangkan sejarah dan tidak menghilangkan budaya. Kita harus mencari demi untuk regenerasi yang berikutnya. Nah, sedangkan sejarah sekarang sudah mulai banyak yang amburadul. Ya, kita harus meluruskan ini. Kasihan anak cucu dan regenerasi bangsa ini yang berikut. Ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengarkan untuk ini, meluruskan sejarah-sejarah bangsa Indonesia yang sebenarnya. Sama izin bertanya, untuk pohon-pohonnya ini
kenapa harus dikasih kain-kain ini atau budaya Ya, apa itu? bahwa kain-kain ini, tempat ini berarti tempat untuk peribadatan, ya. Tempat untuk beribadah. Ya, kebetulan sekali di sini ini tempat beribadah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi semua ajaran apapun, semua agama apapun, dan aliran kepercayaan apapun bisa masuk di sini. Yang penting yang berketuhanan, yang Maha Esa, tidak keluar dari jalur Sang Pencipta, bisa masuk di sini. Soalnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa, mempersatukan para kesatria, para wanita, regenerasi, pemudi-pemuda ya, untuk kemajuan bangsa. Disinilah tuh tempat pusat pemersatu bangsa. Itu. Jadi ini tuh berarti sebagai simbol ya? Ya, Simbol. memang di sini simbol mangkalnya ajaran apapun, agama apapun di sini, di Taman Apsari. Pertanyaan Nggak ada. Ini aja. Jadi begini, ya mudah-mudahan adik-adik ini dari SMP mana? Negeri 1 Taman. Wah iya, saya berterima kasih Ya. sama anak muda-muda regenerasi untuk bangsa ini. Ini tugasnya masnya sama mbaknya untuk kedepannya bangsa ini. Jadi harus mencari jati diri, budaya harus dicari, jangan sampai kita terobsesi sama budaya orang lain. Kalau kita kehilangan budaya, bangsa kita akan hancur dan mudah diambil alih oleh bangsa lain. Dan kasihan untuk rakyat kita tidak bisa menikmati hasil bumi pertiwinya sendiri, akhirnya diberi sisa-sisa. Nah, itu harus diingat-ingat untuk regenerasi. Ayo kita sama-sama mencari sejarah ini kita harus mewujudkan cita-cita para leluhur-leluhur kita dulu. Ya, leluhur itu kita tidak bisa leluhur orang lain yang kita urusi, harus leluhur kita sendiri. Kita terlahir bukan dari leluhur bangsa asing, bukan. Leluhur kita sendiri. Kenapa kita melupakan? Itu tidak boleh. Itu menistakan ajaran Sang Pencipta. Ya. Meninggalkan leluhur kita sendiri sama halnya kita merusak bangsa kita sendiri. Dan mudah-mudahan adik-adik ini, kita juga nggak tahu, terpilih sebagai penerus cita-cita bangsa ini dan mewujudkan untuk pemersatu bangsa. Ya. Kita jangan mau diadu domba urusan keyakinan, ya. Itu diingat-ingat, seluruh dunia itu nyembahnya cuma satu aja. Tak kasih tahu suatu contoh, orang Jawa bilangnya kalau Sang Pencipta bilangnya Hyang Jagat Pramudita. Ya. Orang Cina bilangnya Sang Pencipta itu Dien Kung. Ya. Orang Arab, bangsa Arab Mekah sana bilangnya Allah. Ya. Orang bangsa Eropa bilangnya God. Ya kan? Atau Zeus. Yang benar yang mana? Sang Pencipta itu Allah apa Dien Kung? Tergantung kepercayaannya masing-masing. Bukan kepercayaan.
ya, bahasa. Nah, adik kalau menjawab tergantung kepercayaan itu salah. Ini saya luruskan. Kita yang membedakan itu bahasa, ya, leluhur beda, huruf beda, tradisi budaya pun berbeda. Tapi Sang Pencipta tetap satu. Adanya manusia, hewan, tumbuhan, ya beliaunya aja. Ya, adik-adik harus sadar akan itu. Ya, demi untuk bangsa, demi untuk regenerasi mendatang, dan demi untuk kejayaan bangsa ini sendiri. Jangan mau diadu domba urusan agama atau ajaran apapun. Kita tetap satu, Sang Pencipta. Ya, Iya. kita berketuhanan yang Maha Esa, yang tertulis di Pancasila, yang berbeda-beda ajaran, berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, tapi satu wadah bangsa Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi teman-teman semuanya, tadi kita sudah mewawancarai salah satu juru kuncen yang ada di sini. Kesimpulan dari wawancara tadi adalah Arca Djoko Dolok ini menjadi salah satu tempat yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua agama bisa datang ke sini. Makasih. Nah, mungkin itu tadi beberapa informasi dan sejarah mengenai Arca Djoko Dolok. Sekarang kita akan beralih ke alasan arca ini memiliki nama Djoko Dolok. Nah, arca ini ditemukan di tumpukan kayu jati yang disebut dolok. Dalam bahasa Jawa, Joko adalah laki-laki. Oleh karena itu, nama arca ini adalah Arca Djoko Dolok. Beberapa umat Buddha memanfaatkan Arca Djoko Dolok untuk tempat beribadah. Salah satunya yaitu Buddha Tantrayana yang masih memanfaatkan Arca Djoko Dolok untuk tempat bersembahyang. Nah, karena Arca Djoko Dolok ini tepat berada di tengah kota Surabaya, jadi memang cocok untuk sekedar dikunjungi atau sekedar mengetahui secuil sejarah yang ada di tanah Jawa. Jika kalian berkunjung ke Arca Djoko Dolok, kalian tidak perlu khawatir merasa lapar karena di sekitar area Arca Djoko Dolok ini terdapat banyak sekali macam-macam makanan.